kebaikannya berjaga di pintu-pintu masuk masjid. Kemudian dia mencatat orang yang datang ke masjid. Ini pelajaran bagi kita semua yang hari ini terlambat dan sampai terlambat di Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, perlu disampaikan tentang etika serta adab-adabnya sholat Jumat. Hari Jumat ini bukan hari sembarangan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkan malaikat-malaikat menjaga di depan pintu-pintu masuk masjid. Mencatat bulan dan sebulan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a fi sa'atil ula faka'annahu qara'a al-jannah." Siapa yang datang pertama kali, dia seorang berkorban seekor unta. Wa man qara'a fi sa'atil tsaniyah, siapa yang datang setelah itu, seperti dia berkorban seekor sapi. Wa man raha bi sa'atil thalithah faka'anna qarraba kabshatan awwalan. Siapa yang datang setelah itu, seolah-olah dia mengorbankan seekor kambing. Wa man raha ba'dahu, siapa yang datang setelah itu, faka'annahu qarraba dajajan, maka seolah-olah dia mengorbankan seekor ayam. Wa man jaa'a ba'dahu, siapa yang datang setelah itu, faka'annahu qarraba baydah, maka seolah-olah dia hanya menyumbangkan sebutir telur. Falamma sa'idal imam al-mimbar tunggu ya sahabat, Allah sahabat, Allah sahabat. Ketika khatib sudah meninggal, mereka mengucapkan. Jadi orang-orang yang datang setelah khatib meninggal tidak dicatat oleh mereka, tetapi sholatnya tetap sah. Supaya nanti di hari kiamat hamba-hamba Allah yang terlambat datang setelah khatib meninggal, supaya tidak mengeluh, ya Allah, aku Jumat, aku sholat Jumat. Iya, tidak ada. Ini penting kami sampaikan supaya kita betul-betul sebagai umat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan hari Jumat ini betul-betul. Sebelum kita masuk pada kata-kata Jumat ini, yang kedua, marilah kita saling sebutkan takwa kita kepada Allah. Takwa adalah yang sebenarnya sebagaimana pesan Allah yang hampir setiap pengajian kita katakan, surah Al-Ikhlas, Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah takwa yang sebenarnya, dengan sekuat kemampuan tenaga ini, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan. Dan Allah jangan sampai kalian mati meninggalkan dunia yang pada ini kecuali dalam Islam. Pegang itu di dalam sebuah pelajaran Allah la ilaha illallah khalisan min qalbi harrama Allah alaih. Siapa yang menjawab la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, Allah haramkan bagi orang mengorbankan jasanya. Hadis kita Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Mari kita belajar memperhatikan adab-adab dan etika kita mendatangi sholat Jumat. Demikian juga ketika kita berada di rumah Allah, agar para malaikat
senantiasa mendoakan kita. Namun tidak juga hadir yang mencatat tadi, mereka mencatat yang ada di depan pintu masjid itu juga sekarang mendengarkan yastami'una dzikr, kemudian mendengarkan dzikir. Al-dzikr itu khutbah mau'izah. Ada yang pertama disebutkan dalam kitab fikih yang dirangkum dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-irtisal qabla maji'il masjid. Mandi juga seperti mandi janabah. Ada tata caranya. Ini insya Allah diketahui oleh mereka-mereka yang sudah balik, karena Nabi mengatakan ghuslu yaum al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Di situ mengatakan wajib mandi Jumat wajib bagi setiap yang balik. Di situ maknanya adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Karena betul Allah Subhanahu wa taala menyambut hamba-hambanya. Dia bahkan kemudian betul-betul mendatangi dengan ikhlas kepada Allah, mengikuti adab-adabnya. Kata Rasulullah, al-Jum'ah bila Jum'ah kafaratu lima bainahuma wa zada thalathah. Jumat hari ini yang kita lakukan dan Jumat yang akan datang, ini Allah akan hapuskan dosa-dosa. Bahkan ditambah 3 hari. Namun kali ini perlu diperhatikan, mandi sebelum berangkat Jumat. Para ulama mengatakan boleh mandi pada turunil fajr. Ketika waktu subuh itu sudah boleh mandi, bagi yang mungkin tidak akan pulang lagi nanti, rumahnya jauh, bekerja, jadi mandi pagi ini akan mandi Jumat. Ada yang mengatakan fal-afdal bagi Allah yang mau berangkat ke Jumat saat itu dia mandi, karena masih segar, masih bersih, masih semangat. Yang kedua, at-ta'attur, menggunakan wangi setelah mandi. Dia memberi wangi-wangi yang akan menyebabkan di samping kanan samping kiri nanti itu nyaman dulu. Kalau orang tidak nyaman dulu samping kanan samping kiri kita itu akan sudah nyaman. Orang pergi dari saya. Apalagi sudah malaikat-malaikat pada hadir semua. Maka kita gunakan wangi-wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wangi 10.000 dapatkan di kepalanya. Nabi berkata dalam sebuah hadis, "Hukum bidillah." Semangat Allah memberikan rasa cinta kepada kita. Yang pertama al-'itr, itu wangi-wangian. Yang kedua an-nisa, perempuan. Sehingga Nabi SAW sangat mencintai istri-istri. Yang ketiga, lubsul thawbi al-ahsan, jadi menggunakan pakaian yang dimilikinya yang terbaik. Jadi betul-betul mempersiapkan datang ke masjid karena dia sekarang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti Allah akan menyambut kaum muslimin, orang-orang beriman, ahli jannah bil jannah. Jadi Allah akan menyambut kita di surga. Di dalam kitab Sahih Muslim diberikan subuh Jumat, bab pasal Jumat yang Allah sediakan di surga. Di saat itulah kaum muslimin bergantian, laki bergantian akan disambut sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang terbesar. Allah akan dulu benar-benar menjadikan kepada kalian nikmat yang paling agung, benar-benar kemudian Allah menempatkan kita dengan semua orang besar dari penduduk surga. Begitu dia selesai di pasar surga ini, pasar Jumat, ketika dia pulang ke rumahnya, istrinya kaget melihat takjub, bagaimana tambah itu tambah ganteng ini. Demikian juga sebaliknya pada pekan berikutnya diberikan kesempatan kepada para istri-istri orang-orang yang beriman yang akan surga untuk berkunjung ke pasar Jumat dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga mereka akan berubah semua untuk menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih menarik. Nah, oleh karena itu jangan selesaikan dari pagi-pagi yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, wahai anak-anak, pilihlah pakaian yang terbaik. Di situ Allah menggunakan zinat perhiasan. Ketika kalian mendatangi rumah Allah, maka kalian jangan berbilang Allah sudah berbilang. Yang keempat, dukhulul masjid birijlil yumna summa yusalli rak'ataini qabla an yajlis. Ada yang masuk masjid dengan tenang, mengedepkan kaki kanan, kemudian jangan sampai dia duduk kecuali dia sholat 2 rakaat. Ini Nabi menekankan pada hal itu. Ada dari umum, Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yaqra." Siapapun yang masuk masjid yang terdekat, jangan sampai dia duduk. Kalau dia datang duduk dari berwudu, kemudian dia sholat baru. Maka pada hari Jumat ada seorang sahabat yang ketika datang terlambat, Nabi sedang khutbah, dia langsung duduk. Nabi dia fulan, kum, ilqab rak'ataini, sholat 2 rakaat. Karena sangat penting. Itu sebagai tahiyat untuk penghormatan. Nabi saya ketika dipanggil ke situ untuk mengatakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa tahiyyatu mubarakatuh salawat. Allah menyambut dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita masuk masjid pada adabnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat semuanya jelas. Kalau waktunya masih lama, disebutkan banyak sholat di masyarakat. Kemudian dia sholat sesuka hatinya. Hatta sa'idal imamu ala mimbar, sampai khatib naik mimbar. Ini disebut oleh para ulama tentang sholat itu intirar. Sholat menunggu imam datang, imam naik mimbar, atau kalau dia tidak sholat, al-insat atau zikrullah, kemudian zikir, kemudian al-ikthar min as-salawat, berbanyak salawat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saja dia bersalawat kepada Rasulullah. Hanya syafaat dia berhati syafaat yang bahkan Allah Rasulullah mengatakan akan diberikan selamat rahmat dalam 10 kali. Ini juga perhatikan kepada anak kita berada di masjid ini. Kalau tadi baca Quran, berbangun tapi kalau kita bacaan Quran, murojaah, tapi jangan ini masih bukan pada itu. Boleh sekarang lihat dari bacaan Al-Quran, berbanyak selawat, berbanyak zikrullah, kapan lagi? Di masjid ribut, di luar ribut, di rumah ribut, di jalan ribut, kapan kita ta'adub keadaan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita berada di rumah dia, masuk masjid, zikir, dia jawab, itu kalau di luar Jumat. Tapi kalau di Jumat tidak boleh dilakukan. Idza kunta li sahibika yawma Jumat ansib kata. Kalau ada di rumah yang itu berkenaan sekian, maka Jumat kita selesai sudah semua. Oleh karena itu jangan sampai membuat orang yang duduk sampai kanan sampai kiri menegur kita, hormat kita. Ini maaf. Maka ini kita baca dulu. Kemudian setelah itu ada mudah dari suatu alhamdulillah al-insatu
Indah sanabil diam tidak mendapat khutbah seperti sekarang. Alhamdulillah. Tidak boleh dibaca. Khotib boleh menegur jamaah boleh tegur. Terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lagi di musim panas ya Rasulullah, halakatil mawashi, laqad jabbatil ard wal mazrah. Ya Rasulullah, hewan-hewan kami mati. Kebun-kebun kami kekeringan ya Rasulullah, tanah-tanah tidak boleh tandus. Berdoalah kepada Allah, minta hujan. Jamaah pada saat kemudian Nabi Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkan hujan. Belum Nabi selesai itu, Nabi terus bersabda, tiba-tiba terjadi hujan. Usbu'an kamilan, satu pekan hujan. Zaman Nabi terjadilah banjir. Jumat berikutnya datang lagi orang ya Rasulullah, rumah kami tenggelam ya Rasulullah, hewan-hewan kami mati ya Rasulullah. Doa ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ini kalau hujan terus banjir, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ke tempat yang lain, jangan jadikan menjadi musibah. Tetapi ketika hujannya biasa hujan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kami. Itu kalau hujan tidak terus dan tidak. Beberapa hari satu kali di Bali terjadi banjir, di Mekah juga terjadi banjir, sebagian dalam Arab itu banjir. Allah Taala sekarang sudah bisa diprediksikan lagi tentang urusan hujan, urusan tidak bisa diprediksikan karena Allah sudah mengatakan di akhir surah Luqman, Dia yang mengetahui kapan akan diturunkan hujan. Yang berikut, ada yang berikutnya adalah jika kita sudah berada di masjid di rumah seperti ini, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Tapi sebutkan satu saat di mana pada hari Jumat Allah menerima doa kita semua. Ada yang mengatakan saat khutbah seperti, ada yang mengatakan antara khutbah satu dan Jumat berikutnya. Ada juga yang mengatakan nanti pada sholat asar. Intinya di Jumat itu Allah akan mengabulkan doa kita semua. Semoga kehadiran kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan-kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mohon ampun kepada Allah hari ini kita Jumat Nabi dan Nabi karena melalui semua ada supaya nanti kita ada hujah, ada dalil, ada bukti kita mengatakan ya Allah aku hadir pada hari Jumat. Karena itu nanti akan menjadi catatan amal dari hari ini. Aku berdoa ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, innahu ghafurur rahim.